Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, aku Nadia Fidola Soleha, bisa dipanggil Nadia atau Della. Usiaku 19 tahun, asalku dari Surakarta dan saat ini aku merupakan mahasiswa semester 6 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Pengalamanku berdinamika dalam dunia komunikasi strategis, media sosial, advokasi sosial politik, dan juga industri kreatif mengajarkan aku untuk melihat konten lebih dari sekedar sebuah bentuk entertainment atau hiburan atau sebatas soal visual dan juga copywriting. Tetapi, menurut aku konten bisa sebagai suatu bentuk komunikasi atau media komunikasi untuk membangun sebuah koneksi antara sebuah institusi dengan kelompok audiens melalui nilai dan kepentingan yang dimiliki. Nah, aku tertarik untuk mengikuti Digistar Class Internship Telkom, khususnya pada posisi content creator, karena aku ingin untuk menyalurkan ide dan juga strategi komunikasi yang aku miliki dan telah pelajari sejauh ini ke dalam ekosistem digital Telkom dan audiensnya yang berdampak besar di Indonesia. Selain itu, kegagalan aku untuk bergabung dalam Digistar Class Internship Telkom di awal tahun ini, batch sebelumnya, memberikan aku kesempatan untuk mengevaluasi diriku sendiri secara lebih mendalam dan juga mempelajari bagaimana cara untuk menyalurkan kemampuan, kapabilitas, dan pengalaman yang aku miliki secara lebih tepat guna. Aku menilai bahwa Telkom dapat menjadi ruang yang ideal bagi aku untuk terus belajar dan juga berkarya dengan pendekatan yang kolaboratif dan juga inovatif. Aku berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal melalui riset audiens yang kuat, storytelling yang relevan, dan juga eksekusi serta analisis konten yang presisi. Kesibukan aku saat ini adalah kuliah kerja nyata atau KKN dan juga persiapan untuk skripsi nih. Di KKN sendiri, aku memiliki tanggung jawab sebagai kormasit atau ketua subunit dan juga sebagai bagian dari tim publikasi. Nah, kedua tanggung jawab ini mendorong aku untuk selalu menganalisis lingkungan sekitar aku, baik di kehidupan nyata maupun audiens di sosial media. Nah, selain itu, aku juga ditantang untuk selalu meningkatkan presisi dan juga attention to detail. Ini semua harus dilakukan agar proses-proses yang ada dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, kesibukan aku untuk mempersiapkan penulisan skripsi aku mendorong untuk selalu up to date dengan dunia digital dan politik, sesuai dengan tema skripsi yang aku angkat. Aku rasa hal-hal ini sangatlah relevan dan juga transferable untuk posisi content creator, terutama di perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk menciptakan konten dengan positioning yang kuat. Nah, dalam perjalanan aku berdinamika di industri kreatif media sosial serta advokasi sosial politik, aku punya beberapa pengalaman dan juga proyek yang sangat berkesan bagi aku. Mulai dari menjadi ketua tim hubungan eksternal di Scandinavia Community UGM yang memberikan aku kesempatan untuk berdinamika dengan stakeholder dari negara-negara Nordik maupun multinational company atau perusahaan multinasional seperti IKEA nih. Hingga proses penulisan proposal skripsi yang mengangkat mengenai kekerasan seksual berbasis gender yang didukung dengan perkembangan teknologi digital serta peran politik internasional dan domestik dalam menghadapi hal ini. Tapi yang akan aku bahas hari ini adalah kesempatan aku menjadi bagian dari tim social media marketing di Join Moon 2024. Nah, dalam kurang lebih 6 bulan waktu bekerja di proyek ini, aku bertugas dalam pengelolaan media sosial dan juga produksi konten untuk Instagram dan TikTok. Ini termasuk proses desain visual, copywriting, dan juga produksi konten bentuk video. Berbagai tahapan aku lewati dalam proyek ini seperti riset audiens dan juga branding, strategi konten dan perencanaan kalender, eksekusi desain dan distribusi konten, serta evaluasi dari kinerja atau performance dari konten yang aku buat. Nah, tantangan dalam proyek ini itu adalah mengkolaborasikan tone konten dan visual dengan branding acara yang cenderung serius karena seputar diplomasi dan politik, dan juga branding kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Nah, solusinya adalah kami melakukan pemetaan dan juga brainstorming, dan ini menghasilkan sebuah guideline untuk menavigasi proses pembuatan konten ke depannya agar tetap sesuai dengan branding dan juga nilai yang dimiliki. Proyek ini mengajarkan aku banyak hal, terutama tentang manajemen media sosial dan juga pembuatan konten. Dan bahkan aku mendapatkan pengalaman untuk melakukan proses user interface atau UI design. Ini membuat aku semakin semangat untuk belajar mengenai bagaimana strategi dan juga kreativitas dapat saling menguatkan dan bekerja sama, terutama dalam proses manajemen konten dan juga media sosial.
Nah, kalau hubungannya dengan pembuatan konten, aku terbiasa untuk menggunakan berbagai tools atau alat-alat nih untuk menunjang proses kerja aku. Dan kalau harus menilai kemampuan aku dalam menggunakan alat-alat ini dari skala 1 sampai 10, maka beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, Canva yang bisa aku gunakan dalam proses desain akan aku nilai 8/10. Kemudian CapCut dan Adobe Premiere akan aku nilai 9/10 dan 7,5/10. Dua-duanya memang aku gunakan untuk proses editing video, tapi aku sendiri merasa aku lebih familiar dengan penggunaan CapCut. Sedangkan Adobe Photoshop yang aku rasa aku lebih familiar dibanding Adobe Premiere nih, akan mendapatkan nilai 8/10. Sementara, untuk Google Suite atau Workspace dan juga Microsoft Office akan sama-sama mendapatkan nilai 10/10. Karena keduanya tidak hanya aku gunakan dalam project manajemen media sosial dan juga pembuatan konten, tetapi juga proses aku belajar selama aku berkuliah. Kemudian analytical tools seperti Meta Business Suite atau mungkin Google Analytics yang aku gunakan untuk mengevaluasi performa konten ataupun analisis audiens. Ini akan mendapatkan nilai 7/10 sampai 8/10 tergantung tools yang aku pakai, karena biasanya tools yang aku gunakan itu berubah mengikuti apa yang dimiliki oleh organisasi atau digunakan oleh organisasi sebelumnya. Yang terakhir mungkin Notion dan Asana yang sama-sama mendapatkan nilai 8/10. Ini biasanya aku gunakan untuk manajemen project dan konten, seperti pembuatan kalender konten begitu. Nah, dengan bantuan dari alat dan tools-tools inilah aku melakukan proses pembuatan konten dan juga memastikan konten itu tepat sasaran dan juga bisa terukur performanya. Nah, itu tadi perkenalan dari aku. Aku percaya bahwa posisi content creator di Digistar Class Internship Telkom itu tidak hanya soal membuat konten yang menarik saja, tetapi juga membentuk ekosistem komunikasi digital yang bermakna antara Telkom dengan audiens mereka. Dan aku siap untuk belajar, berkembang, dan juga berkontribusi sebagai pemain aktif di dalamnya. Terima kasih, aku sangat terbuka untuk berdiskusi mengenai pengalamanku dan bagaimana aku dapat berkontribusi secara lanjut sebagai bagian dari tim intern Telkom. Aku Nadia, sampai jumpa dan terus semangat!